Di video kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang mungkin sering kalian alami juga, terutama soal kebiasaan kita yang kadang susah nahan diri buat nggak belanja. Topik ini penting banget karena percaya atau enggak, banyak dari kita yang sebenarnya bisa lebih menghemat kalau aja kita tahu mana pengeluaran yang bisa kita tunda dan mana yang memang harus dikeluarkan sekarang. Nah, langsung aja kita masuk ke topik utamanya, yaitu 15 pengeluaran yang sebenarnya mending kalian tunda dulu aja. Mungkin di antara kalian ada yang udah pernah ngalamin situasi kayak gini, udah beli sesuatu dengan antusias tapi kemudian sadar ternyata pengeluarannya nggak benar-benar perlu. So, di sini aku bakal coba bahas berbagai jenis pengeluaran yang sering banget menggoda kita, tapi sebenarnya bisa banget ditunda untuk nanti-nanti gitu. Jadi, poin yang pertama, gadget baru. Siapa nih yang sering ngerasa kalau ada gadget baru yang lagi hype, tiba-tiba pengen beli, walaupun yang dipakai sekarang masih bagus? Ini masalah umum banget, apalagi kalau gadgetnya termasuk smartphone atau laptop. Teknologi emang cepet banget berkembangnya, tapi kalau kita selalu merasa harus update dengan model terbaru, uang kita pasti bakal cepet habis. Terus kalau beli gadget baru cuma buat ikut-ikutan atau biar kelihatan keren di mata orang, itu sebenarnya tanda bahwa pembelian ini bisa banget ditunda. Ingat, harga gadget selalu turun seiring waktu dan teknologi yang ada sekarang udah cukup banget buat kebutuhan harian. Lanjut ke poin kedua, renovasi rumah yang gak mendesak. Kadang kita ngerasa rumah perlu sedikit perubahan biar makin nyaman atau lebih keren. Tapi kenyataannya renovasi itu bisa jadi pengeluaran yang besar banget. Renovasi yang gak benar-benar penting seringkali malah cuma buang-buang uang dan energi. Misalnya, pengen ganti cat tembok atau beli furniture yang baru, padahal yang lama masih bagus dan bisa dipakai. Renovasi ini sebenarnya gak mendesak dan bisa banget ditunda. Gak ada salahnya menabung dulu dan merencanakan renovasi yang benar-benar diperlukan biar hasilnya maksimal. Lanjut ke poin yang ketiga, kendaraan baru. Kalau kendaraan yang kalian punya sekarang masih bagus dan berfungsi dengan baik, buat apa ganti baru? Kadang kita beli kendaraan baru cuma karena tren atau gengsi. Perlu diingat, kendaraan termasuk barang yang nilainya langsung turun begitu kita bawa keluar dari showroom. Jadi itu tuh benar-benar pembelian yang harus dipertimbangkan matang-matang. Dengan tunda beli kendaraan baru, kita bisa menghemat banyak dan uangnya bisa dipakai buat hal yang lain yang lebih bermanfaat. Poin yang keempat, peralatan elektronik rumah tangga. Ini juga sering banget menggoda. Misalnya, kalian udah punya TV yang bagus, tapi kan ada model terbaru dengan fitur yang lebih canggih. Tiba-tiba kalian jadi pengen beli. Sama kayak gadget, peralatan elektronik ini harganya bakal turun seiring waktu. Kalau barang yang lama masih bisa berfungsi, kenapa nggak dipakai dulu aja? Lebih baik uangnya dipakai buat kebutuhan yang lain yang lebih mendesak atau bahkan untuk investasi. Poin yang kelima, membership gym atau fasilitas olahraga mewah. Sekarang banyak banget orang yang langganan gym cuma karena kelihatannya keren atau buat gaya-gayaan. Padahal sebenarnya banyak olahraga yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu keluar biaya mahal. Membership gym yang jarang dipakai cuma jadi beban pengeluaran dan pada akhirnya bikin kita boros. Jadi lebih baik pastiin dulu kalian memang akan sering menggunakan fasilitas gym tersebut, baru ambil membership gitu. Kalau enggak, lebih baik ditunda dulu aja. Selanjutnya, poin yang keenam, perabotan mewah untuk rumah. Beli furniture atau dekorasi rumah yang mahal itu memang menggoda, apalagi kalau kita pengen rumah kelihatan lebih elegan atau lebih mewah. Tapi kalau kita lihat lagi, apakah furniture mahal ini benar-benar diperlukan? Kadang-kadang barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau pun bisa punya fungsi yang sama dan tetap membuat rumah itu menjadi nyaman. Tunda dulu beli perabotan yang mahal, apalagi kalau kalian masih punya kebutuhan yang lebih mendesak. Poin yang ketujuh, travel atau liburan yang mahal. Liburan itu memang penting buat refreshing, tapi nggak selalu harus mahal. Apalagi kalau rencana liburannya ke luar negeri yang pastinya butuh biaya besar. Kalau kondisi keuangan belum memungkinkan, nggak ada salahnya menunda dulu rencana ini. Liburan di tempat yang lebih terjangkau bisa tetap menyenangkan kok, tanpa harus bikin dompet yang jebol gitu. Dan nanti kalau udah punya budget yang cukup, baru deh bisa merencanakan liburan yang lebih besar. Poin yang ke-8, kursus atau kelas yang biayanya tinggi. Investasi pendidikan itu memang penting, tapi kalau cuma ikut-ikutan atau karena kelihatannya keren, ini sebenarnya pengeluaran yang bisa ditunda.
Sekarang banyak banget kok kursus online yang lebih murah atau bahkan gratis yang kualitasnya nggak akan kalah bagus. Jadi kalau belum benar-benar butuh atau yakin sama manfaatnya, lebih baik jangan buru-buru bayar kursus mahal. Poin yang ke-9, produk skincare atau makeup premium. Banyak orang yang tergoda dengan produk skincare mahal karena dijanjikan hasil yang cepat atau yang instan. Padahal skincare yang mahal belum tentu cocok dan memberikan hasil sesuai harapan. Sebenarnya konsistensi lebih penting dalam perawatan kulit, bukan harga produknya. Jadi tunda dulu keinginan buat beli skincare mahal, terutama kalau kalian baru mau coba-coba. Poin yang ke-10, baju dan aksesoris branded. Barang-barang branded memang punya daya tarik tersendiri, apalagi kalau kita sering lihat selebriti atau influencer yang memakainya. Tapi perlu diingat, barang branded ini harganya bisa jauh lebih mahal dan seringkali cuma buat gaya aja. Baju dan aksesoris yang gak bermerek pun bisa bikin penampilan tetap menarik kok. Poin yang ke-11 yaitu furniture custom atau pesanan khusus. Punya mebel custom yang pas dengan tema rumah memang bisa bikin rumah lebih indah. Tapi kalau dana terbatas, sebenarnya ini bukan prioritas. Furniture standar yang ada di toko tetap bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau dananya belum siap, lebih baik tunda dulu beli furniture custom. Poin yang ke-12, asuransi yang kurang relevan. Kadang kita tertarik buat beli asuransi tambahan karena ada promo atau bonus yang menarik. Tapi asuransi yang gak sesuai kebutuhan malah jadi pengeluaran sia-sia. Pastikan pilih asuransi yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kondisi kita, biar premi yang dibayar itu gak mubazir gitu. Poin yang ke-13 adalah koleksi barang hobi yang mahal. Misalnya, ada yang hobi koleksi action figure, sneakers, atau barang antik. Hobi kayak gini penting buat melepaskan stres. Tapi kalau sampai mengganggu keuangan, ini bisa jadi masalah. Mendingan tunda dulu beli barang-barang mahal ini. Apalagi kalau sekedar buat memenuhi tren. Poin yang ke-14, upgrade rumah seperti kolam renang atau rooftop. Upgrade ini memang bisa bikin rumah lebih keren, tapi kadang cuma buat gengsi atau biar kelihatan kaya. Sebelum memutuskan upgrade, pikirkan dulu apakah ini benar-benar perlu atau cuma buat gaya-gayaan. Kalau sekedar keinginan tanpa kebutuhan nyata, lebih baik ditunda dulu. Poin yang ke-15, investasi berisiko tinggi tanpa edukasi yang cukup. Investasi memang penting buat masa depan, tapi kalau kita asal ikut-ikutan tanpa paham resiko, hasilnya bisa malah rugi besar. Jadi kalau belum paham betul, lebih baik tunda dulu investasi beresiko tinggi. Nah, itu tadi 15 pengeluaran yang sebenarnya bisa kalian tunda dulu. Dengan menunda pengeluaran yang gak mendesak, kita bisa mengelola uang dengan lebih bijak dan bahkan nabung buat hal-hal yang lebih penting. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa bantu kalian untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.